Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara melihat pengumuman diterima atau tidak ya, ini ya. Jadi yang penting untuk saat ini kan teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya, mungkin ini tahun 2024 teman-teman ya. Ini sudah mulai pendaftaran ya untuk tahap 1 ya teman-teman ya, mulai dari jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua ataupun hasil lomba. Nanti di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas bagaimana cara melihat pengumumannya, apakah teman-teman itu diterima apa tidak. Nah, ini nanti kita akan berlaku untuk di semua jalur pendaftaran ya. Jadi mulai tahap 1 ya sampai dengan tahap 5. Nanti di tahap 1 ada jalur afirmasi, pindah tugas ya, ataupun prestasi hasil lomba. Terus nanti di tahap 2, 3 ya, nanti ada jalur nilai, jalur yonasi, dan sampai nanti di terakhir di jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nanti bagaimana cara melihat pengumumannya ya, dan nanti teman-teman tentunya yang dapat notifikasi ya seperti ini ya, selamat teman-teman ya, nanti kalian diterima sesuai dengan tahap pendaftarannya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, mungkin saat ini ya, jadi teman-teman pastikan sudah melakukan pendaftaran ya. Sebenarnya pendaftaran itu kan dibuka 2 hari ya, jadi tidak perlu hari ini juga boleh, tidak apa-apa. Jadi masih ada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan mencetak bukti pendaftaran, nah silakan bukti pendaftaran itu disimpan ya, disimpan. Paham ya? Nanti kita akan bahas bagaimana cara melihat pengumuman diterima atau tidak untuk di pendaftaran tahap 1 sampai dengan di tahap 5. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai untuk cara melihat pengumuman ya, diterima atau tidak. Ini tentunya menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang sudah daftar kan masih deg-degan ya, nanti diterima apa tidak. Oke, yang pertama kita ingatkan lagi untuk jadwal pendaftaran teman-teman. Di tahap 1 ya, ada jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Ini pendaftarannya dibuka masih 2 hari ya, jadi misalkan yang hari ini belum melakukan pendaftaran masih bisa besok. Paham ya? Terus teman-teman nanti fokusnya adalah di sini ya, di pengumuman. Ya, di pengumuman ini tanggal 14 Juni nanti teman-teman bisa melihat pengumuman apakah ketika kalian sudah melakukan pendaftaran nanti diterima apa tidak nanti di 14 Juni 2024. Terus kembali kita sampaikan ya, untuk diverifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK ini adik-adik tidak perlu ke sekolah ya, jadi tidak perlu ke sekolah tujuan, karena untuk poin 3 ini adalah tugasnya sekolah melakukan verifikasi ya berkas pendaftaran yang kalian upload ya, entah itu di jalur afirmasi, pindah tugas ataupun di jalur prestasi hasil lomba. Paham ya? Jadi poin 3 ini adalah tugasnya sekolah tujuan kalian, jadi kalian tidak perlu datang ke sekolah. Nanti kalian fokusnya adalah di pengumuman atau di tahap 4 ini ya, di nomor 4 ini. Di 14 Juni 2024 ini akan kita bahas. Nanti ketika teman-teman sudah diterima, yang paling penting lagi adalah di poin 6 ya, jadi nanti pengumuman ini disimpan buktinya nanti di poin 6 ya, daftar ulang. Jadi daftar ulang ini nanti membawa bukti penerimaan yang kalian cetak mulai tanggal 14 ini. Paham teman-teman ya? Oke, langsung saja kita mulai. Nah, nanti bagi adik-adik yang hari ini ya sudah melakukan pendaftaran ya, misalkan daftar di jalur afirmasi ataupun jalur prestasi hasil lomba ataupun di anak guru ya, ataupun anak pindah tugas ya. Di sini kan ada 3 jalur teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memenuhi syarat itu yang mana, misalkan di afirmasi, pindah tugas atau hasil lomba ya, silahkan mengikuti pendaftarannya. Nah, setelah selesai teman-teman jangan lupa untuk mencetak bukti pendaftarannya. Ini disimpan ya, disimpan. Misalkan cetak beli Pak boleh, nanti disimpan aja enggak apa-apa. Nah, ini bukti pendaftaran ini disimpan ya, nanti bisa disiapkan ya. Nanti misalkan daftar ulang ditanya, teman-teman sudah siap. Ini misalkan kita kasih contoh di jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak cara melihat pengumuman yang diterima apa tidak? Nah, nanti bagaimana bentuknya ya, apakah ketika diterima atau tidak itu bentuknya seperti apa dan cara melihatnya bagaimana.
Yang pertama, seperti biasa teman-teman tetap kunjungi saja di laman ppdbjatim.net ya. Di ppdbjatim.net ya, nanti di sini biasanya ada dua menu. Di sini ada cetak bukti teman-teman, ataupun di sini ada pengumuman ya. Nah, biasanya teman-teman nanti kalau di pengumuman ini biasanya untuk list datanya. Ya, di sini nanti ada list datanya, nanti kita kasih contoh. Jadi siapa yang diterima di SMA, nanti SMA mana, kabupaten mana, nanti di sini akan muncul listnya. Ya, atau list atau daftarnya ya. List atau daftarnya. Tapi untuk mencetak bukti penerimaan nanti masuknya di cetak bukti ini. Nah, nanti di cetak bukti. Nah, di sini nanti ada bukti, ada dua bukti ya. Ini jangan sampai salah teman-teman ya. Di sini nanti ada bukti pendaftaran dan juga ada bukti penerimaan. Nanti yang dipakai untuk daftar ulang adalah bukti penerimaan. Paham ya? Jadi sekali lagi nanti untuk cetak bukti ya, bukti pendaftaran atau penerimaan, teman-teman masuk di ppdbjatim.net nanti di sini ya. Di ppdbjatim.net nanti di sini ada namanya cetak bukti. Ya, saat ini kan belum muncul. Di sini hanya ada bukti pendaftaran. Nah, nanti waktu pengumuman datang atau waktunya pengumuman, nanti di sini ada namanya cetak bukti penerimaan. Ini nanti yang digunakan untuk yang digunakan untuk dibawa saat daftar ulang. Paham ya? Jadi nanti untuk cetak bukti penerimaan masuk di bukti penerimaan. Nah, ini tergantung tahapnya ya. Di sini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 atau tahap 5. Silahkan disesuaikan nanti teman-teman masuk di mana. Tapi biasanya ini munculnya bertahap. Saat tahap 1 ya ini hanya muncul ini. Nanti tahap 2 muncul 2, tahap 3 muncul 3 dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan jadwal pendaftarannya. Paham ya? Jadi masuk di cetak bukti penerimaan silahkan disesuaikan dengan tahapnya. Nah, kalau sudah seperti biasa cetak bukti penerimaan nanti masukkan NISN, masukkan PIN, masukkan tanggal terbit KK, silahkan klik masuk ya. Nah, ini misalkan ini contoh untuk tahap 1, misalkan mencetak bukti penerimaan tahap 1 ya seperti biasa, klik masuk saja. Nah, setelah itu teman-teman lihat di sini ada informasinya, selamat Anda dinyatakan diterima pada seleksi tahap 1. Nah, ini tergantung jalurnya ya. Misalkan di sini ada jalur afirmasi tidak mampu misalkan. Nah, ini bagi teman-teman yang dapat seperti ini, nah saya ucapkan selamat ya. Jadi kalian sudah diterima nanti di tahap 1 ya, ataupun di tahap berikutnya. Nanti teman-teman tugas kalian adalah tinggal fokus di daftar ulang. Di sini ada cetak bukti penerimaan. Nah, di sini nanti teman-teman jangan lupa ini disimpan. Contohnya seperti apa Pak? Nanti ada di slide kita ya, di slide terakhir nanti ada cetak bukti penerimaan. Ini disimpan nanti untuk bukti daftar ulang. Setelah itu teman-teman sudah usah fokus lagi di jadwal pendaftaran ya. Tidak usah fokus di jadwal. Teman-teman fokus saja kalau sudah diterima seperti ini, fokus di sekolah yang dituju. Itu ada informasi apa, kapan daftar ulang, apa yang dibawa, teman-teman fokus di sana. Ya, sekali lagi nanti saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, terus bagaimana Pak contoh yang tidak diterima? Nah, yang tidak diterima nanti akan muncul notifikasinya seperti ini. Tidak diterima, Anda tidak diterima di tahap ini. Nah, kalau tidak diterima di tahap ini, teman-teman jangan berkecil hati ya, karena ini masih tahap 1, masih ada tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5 ya. Bagi yang tidak diterima di seperti ini, silahkan mengikuti di tahap berikutnya. Paham ya? Terus ini untuk contoh yang di tahap 1 ya, untuk misalkan jalur non akademik. Terus ini ada juga ini contoh untuk di tahap 2. Nanti tahap 2 kan ada jalur prestasi non akademik di jenjang SMA. Terus nanti di tahap 3 ada jalur Yunasi SMK, jadi tampilannya kurang lebih sama ya. Terus nanti di tahap 4 ada jalur Yunasi SMA. Terus yang terakhir ya di sini ada jalur prestasi non akademik untuk jenjang SMK. Ini sudah jalur terakhir teman-teman ya. Jadi kita doakan semoga nanti adik-adik bisa diterima di salah satu tahap ya, entah itu tahap 1, 2, 3, 4 atau di tahap 5. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti seperti yang kita contohkan lagi nanti di sini ya, di pengumuman di sini nanti teman-teman bisa melihat listnya ya. Jadi pengumuman penerimaan misalkan di SMA tahap 1, misalkan di kabupaten mana, di sekolah mana, nanti biasanya ada listnya. Misalkan di sini lah, nanti di sini akan muncul list-listnya ya, NISN, nama dan seterusnya. Nanti di sini akan muncul daftar-daftar siswa yang diterima berdasarkan dari tahap pendaftarannya. Dan ini bisa nanti kalau ada golden ticket, ini ada gambar yang seperti ini masuk golden ticket, entah itu Hafiz ataupun ketua OSIS. Itu teman-teman ya. Terus yang penting ini adalah bukti penerimaannya ya. Nah, bukti penerimaan ini disimpan dengan baik teman-teman ya. Ini cek berdasarkan jalurnya. Terus nanti untuk bukti penerimaan ini ya, nanti biasanya di sini ada berkas daftar ulangnya. Biasanya kalau SMK di sini menyertakan surat keterangan tidak buta warna. Jadi yang kemarin sudah kalian cetak dari sekolah itu bisa dilampirkan atau bisa dibawa. Paham ya? Jadi bukti penerimaan ini nanti sangat penting sekali nanti dibawa saat kalian melakukan daftar ulang.
Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi yang diterima, dan bagi yang belum diterima tetap semangat ya. Nanti masih ada di tahap 1. Yang belum diterima bisa ikut lagi di tahap 2, 3, 4 ataupun di tahap 5. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.